Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Thumma amma ba'd. Ayyuhal qadirun wal qadirat, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu alazim. Bapak Ibu jamaah makarim rahimakumullah, kembali kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada saat ini, maghrib ini, kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, amalan ibadah kita dan segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat, bisa kita gunakan untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasul pilihan, qudwatuna rahmatan lil alamin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, sahabat beliau, pengikutnya sekalian. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, baiklah, pada kesempatan ini kita mencoba sesuai dengan yang disampaikan oleh pengurus PKN kita untuk mengadakan pengajian setiap pekan. Rasanya kami sangat berat untuk tema yang diberikan mengenai tafsir Al-Quran, karena mungkin ya dulu pernah kita menginjak bangku pendidikan, tapi sudah mungkin puluhan tahun tidak pernah jadi kita ulang-ulang, kemudian ya buku ras yang kalau tafsir ini nantinya bersifat ada yang tafsiri secara apa namanya tematis, ada secara tematik maudhu'i, ada tafsiri secara terperinci. Maka saya buka-buka aja tadi sebagai dasar ini buku Tafsir Al-Munir yang dikarang mungkin sebagian akademi sudah mengenalnya, oleh ulama, seorang ulama yang luar biasa. Buku-bukunya Profesor Dr. Wahba Zuhairi, Tafsir Al-Munir. Dan kalau apa namanya belajar tafsir ini sangat detail ya bahasanya, kemudian ya sistematisnya. Jadi kita membawa, saya ini harus meringkas sedikit. Mungkin pada kesempatan ini kita mulai dari sedikit awal surat di dalam Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Itu
untuk mengulang kaji kita, maksud saya, bagaimana surat Al-Fatihah ini diturunkan di Makkah, Makkiyah, wa ayatuha, dan ayatnya 7 ayat. 7 ayat. Nuzilat ba'dal surat Al-Mudaththir, ya. Perempuan lagi. Maka ada yang namanya kalau tafsir secara maudhu'i membahas per maudhu'. Jadi per maudhu' ayatnya apa? Masalah misalnya pembahasannya menyangkut misalnya dengan ibadah atau akidah. Jadi per maudhu' ada dia secara terperinci, mulai dari awal sampai akhir. Ini sebagai dasar. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, maka pada kesempatan ini surat Al-Fatihah kita sudah memakluminya. Untuk mengulang-ulang kaji kita, termasuk saya sendiri, bahwa kenapa dinamakan surat Al-Fatihah. Nanti penamaannya ada beberapa ulama termasuk di dalam kitab ini. Salah satunya yang masyhur di tengah-tengah umat adalah surat Al-Fatihah, karena berasal dari kalimat Fataha, artinya pembuka, ya. Pembuka. Baik dia pembuka secara dalam Al-Quran, dimulai dengan surat Al-Fatihah, maupun dia di dalam sholat pembuka pembacaan, atau termasuk pun di dalam sholat yang pertama adalah Al-Fatihah. Maka itu salah satu penamaannya Al-Fatihah. Kemudian ada juga yang menamakan Ummul Kitab. Ummul Kitab bukan bapaknya kitab, ya, ibunya kitab. Ummul Kitab ada yang menamakan dengan Wal Qur'anul Azim. Jadi banyak penamaan di dalam tafsir. Ada yang namanya Sab'u Mathani. Kalau Sab'u Mathani itu Sab'un artinya 7, Mathani itu yang diulang-ulang, 7 yang diulang-ulang. Karena yang diulang-ulang di dalam sholat. Dalam sholat kita, jadi setiap kita sholat tetap kita baca. Makanya sebagian ahli tafsir menamakan dengan Sab'u Mathani. Ada juga yang menamakan dengan Asy-Syifa, obat penawar, ya. Al-Fatihah ini adalah penawar, obat, doa. Syifa min kulli da', obat dari segala penyakit. Ya, kalau orang-orang dulu termasuk para rasul dan sahabat, mereka cukup dengan membaca surat Al-Fatihah itu segala penyakit bisa sembuh. Apakah disebabkan dengan doa surat itu, atau disebabkan dengan kesolehan amalan yang mereka lakukan? Mungkin kedua-duanya termasuk di situ. Kita kadang sudah beratus kali kita baca Al-Fatihah, tidak makbul, tidak sembuh penyakit kita. Mungkin bukan di surat Al-Fatihahnya salah, di kitanya yang salah. Kan banyak ulama-ulama menamakan
Quran dimulai dari surat Al-Fatihah disudahi dengan surat penutup A'udzu binnas. Kalau dengan di sholat berarti pembuka sholat itu adalah surat Al-Fatihah. Inilah sekilas tentang penamaan. Ada namanya Ummul Kitab, Ummul Qura, Sab'ul Masani, Qur'anul Azim, Asy-Syifa. Berarti itu namanya dari surat Al-Fatihah. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah. Kemudian diawali dengan bismillah. Terdapat 7 ayat tadi. Ayat 1, ayat minha sab'un wa ayatu minha sab'un, dan ayatnya daripada Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. 7 ayat berarti termasuk dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatun minha berarti 1 ayat daripada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemudian dari bismillah itu hukumnya ada beberapa macam tentang bismillah. Ada 3. Salah satunya bismillah itu adalah pemisah, ayat pemisah daripada surat ke surat. Seperti dari surat misalnya An-Nasr, kemudian ayat-ayat yang lain dengan Tabbat Yada. Jadi dinamakan bismillah itu ayat pemisah daripada satu surat ke surat yang lain. Itu namanya pemisah daripada ayat surat ke surat, pemisah surat. Yang kedua, ada dia dalam ayat. Bagian di dalam ayat seperti di dalam surat An-Naml. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini salah satu daripada bismillah. Yang pertama dia tadi pemisah daripada surat. Yang kedua dia adalah masuk dalam ayat, dalam ayat An-Naml, surat An-Naml. Ini tidak ada khilaf bainal ulama, baik surat pemisah daripada surat, kemudian ayat daripada surat An-Naml, tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Salah satu daripada ayat bismillah. Kemudian yang ketiga, dia adalah perbedaan di awal Al-Fatihah. Yang ada perbedaan atau khilaf itu di awal Al-Fatihah, apakah dia termasuk bagian dari surat Al-Fatihah atau tidak. Bismillah ini apakah dia termasuk yang ada khilaf, perbedaan itu termasuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Maka ini kembali sebagai ahli tafsir tidak cukup juga dengan membahas secara terperinci dengan ayat dan hadis termasuk dalam qaul-qaul ulama. Maka kembali kepada mazhab, kembali kepada mazhab.
nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kembali kepada mazhab terjadi perbedaan itu. Jadi salah satu menurut mazhab Hanafi, Imam Syafi'i, Hambali, mereka mengatakan Bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bahwa Bismillah itu salah satu ayat daripada Al-Fatihah. Mazhab yang lain tinggal kalau ada 4 mazhab, salah satunya adalah Maliki. Imam Malik dia adalah mengatakan tidak termasuk ayat salah satu daripada Al-Fatihah. Tidak masuk ayat 1 atau 1 ayat. Ini yang ikhtilaf di antara mazhab arba'ah. Di antara mazhab yang 4, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali mengatakan bahwa Bismillah itu satu ayat daripada Al-Fatihah. Yang mengatakan bukan satu ayat dari Al-Fatihah berarti Imam Malik. Kalau di daerah Timur Tengah Arab itu ya, kalau Imam Malik itu di Maroko ya, daerah Maroko mereka tidak memakai Bismillah ketika membaca surat Al-Fatihah. Kalau di Arab Saudi mereka mengamalkan itu mazhab Imam Hambali. Hambali mereka membaca surat Al-Fatihah nanti ada perbedaannya lagi. Apakah dibaca dengan jihar atau dengan sir? Tapi ini harus kita pahami dulu yang bahwa yang mengatakan satu ayat dari Al-Fatihah ini adalah Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Imam Malik dia tidak mengatakan bahwa Bismillah itu bukan daripada salah satu ayat Al-Fatihah. Kemudian baru masuk bagaimana dari mazhab yang 4 ini mereka membaca di dalam sholat. Membaca di dalam sholat. Tiga mazhab. Pertama mayoritas ya, ada 3 mazhab. Yang mayoritas termasuk kita mungkin di Indonesia ini ya, Asia, yang mayoritas ya, membaca atau menganut dengan mazhab Imam Syafi'i. Mereka membaca dengan jihad, mayoritas. Mungkin sebaliknya ada yang minoritas. Nanti ini secara umum dulu kita kembali kepada mazhab. Jangan nanti ya ada perbedaan. Makanya harus kita tahu dulu dasarnya, dasar ilmunya dari ini. Jadi timbul ada perbedaan, bukannya mencari perbedaan itu ada sebuah rahmah, maka menjadi permusuhan. Kenapa terjadi? Karena itulah tadi dasar-dasarnya bagaimana. Karena perlu tahu dulu sumbernya,
Nanti soal pengamalannya ya terserah nanti. Terserah. Tapi kita sudah memberikan baik secara hukum fikihnya ataupun kita tahu dasar-dasarnya sedikit baik dalam hadis, ayatnya dan tafsirnya. Maka yang mayoritas ini adalah jihad, mereka membaca surat Al-Fatihah. Kita sebenarnya mazhab Imam Syafi'i, salah satu ayat surat dari ayat dari Al-Fatihah membaca dengan jihad. Kalau jihad ya seperti yang kita baca dengan pembacaan yang jihad ya, konsil. Sedangkan yang kedua, mazhab Hanafi dan Hambali dibaca sir. Kita baca sir ya, seperti yang di Arab Saudi, Mekah, Madinah itu mereka baca sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung yang terdengar Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ini perbedaannya yang pertama tadi 4 mazhab, 3 mazhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, ayat daripada Al-Fatihah. Imam Malik dia bukan ayat dari Al-Fatihah. Kemudian yang pertama lagi membaca di dalam sholat terbagi kepada 3 mazhab. Yang mayoritas Asia atau mazhab Imam Syafi'i mereka membaca jihad. Sedangkan yang kedua membaca di dalam sholat di mazhab Hanafi dan Hambali dibaca dengan sir. Yang ketiga mazhab Imam Malik tidak membaca sama sekali. Jelas Bapak Ibu? Tidak tahu. Ini kalau ada yang pertama kita ulang bahwa Bismillah itu 3 mazhab menyatakan Bismillah ayatun minha, di satu ayat daripada surat Al-Fatihah. Kemudian mazhab yang terakhir Imam Malik dia mengatakan bukan ayat daripada Al-Fatihah. Kemudian kembali lagi membaca di dalam sholat. Membaca dalam sholat kembali kepada 3 lagi. Imam Syafi'i membaca jihad, Imam Hanafi, Imam Hambali membaca sir, Imam Malik tidak membaca sama sekali. Alhamdulillah. Kalau kita sudah tahu, alhamdulillah, ini menjadi mengulang lagi kita. Saya pun baru teringat. Nanti dasar-dasarnya nanti kembali kepada kitab. Mau mengikut mana? Nanti ada satu buku juga yang dikarang oleh Profesor Dr. Ramadan Al-Bauti. Memang banyak tidak bermazhab. Tidak bermazhab itu juga menjadi menurut beliau itu lebih cenderung banyak permusuhan, ya? Permusuhan al-madhabiyah. Tapi inilah yang penting, kita sudah tahu sumbernya dulu. Kalau bermazhab ini, kalau hanya sekedar mengikuti Al-Quran dan hadis, itu memang pokok kita, dasar. Bukan nanti kita tinggalkan Al-Quran dan hadis, kita bermazhab. Tidak, nanti salah. Sumber mazhab itu dia dari Al-Quran dan hadis. Jadi kalau ulama-ulama tidak merujuk kepada Al-Quran dan hadis, bagaimana mereka bisa bermazhab atau mengambil sebuah rujukan? Itu salah satu
Bismillah. Bismillah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin tibalin walam yubda bilhamdulillah bahwa aqta. Jadi tiap-tiap semua urusan amal ataupun pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillah atau dengan memuji kepada Allah, maka itu akan terputus, akan tidak berkah, tidak ada berkah. Jadi memang jangankan untuk baik dalam misalnya sholat memang ada perintah untuk dibaca, setiap pekerjaan saja harus kita mengucapkan dengan Bismillah. Baik mau keluar rumah, baik apapun harus kita baca menyebut dengan nama Allah. Semuanya itu dengan kudrah iradahnya Allah. Mau tidur baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan dulu kita baca sekarang, nanti tertidur. Jadi ya Bismillah kemana saja harus kita membaca Bismillah. Bahkan kalau di hukum lain sesuatu yang halal pun ketika yang dihalalkan oleh Allah tapi ada syarat harus menyebut nama Allah, terutama untuk menyembelih hewan, kita tidak baca Bismillah. Jadi yang halal itu bisa menjadi haram. Ada ayam di rumah Bu, kita mau potong ayam, nah ada baca Bismillah, haram ayam itu dimakan. Padahal apa ayam itu halal, kerbau, sapi halal. Makanya hati-hati ini, saya wallahu alam ini ayam potong. Apakah kita husnuzan aja ya? Apakah ada bagi baca Bismillahnya apa enggak ya? Atau langsung masuk tong pabrik, masuk semua ayam di situ putar terus. Wallahu alam ya. Itulah kita harus sampai ke situ, bukan nanti harus kita pikirkan sampai ke situ kan. Ulama-ulama pun hadis ayat Al-Quran mengingatkan kita sampai ke situ. Wa ma illa bihi lillahi. Jadi yang halal bisa menjadi haram, sebabkan kita tidak menyebut nama Allah. Itu salah satunya. Ya gulam, jadi kul mimma yalik sambillah. Jadi wahai anak, maksud makanlah apa yang ada di sampingmu, di dekatmu, baik makanan, baik apapun dengan menyebut nama Allah, makan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kenapa tidak kenyang-kenyang, kenapa semua urusan, semua pekerjaan tidak ada berkah? Kita tidak menyebut nama Allah, kita bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali tadi, sesuatu yang halal pun bisa menjadi haram kalau kita tidak menyebut nama Allah. Jadi kalau kita menyebut nama Allah, semua menjadi nilai ibadah. Nilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu sifat ya. Dua sifat yang sama mengandung sifat rahmah, kasih sayangnya Allah. Kasih sayangnya Allah. Rahman, Rahim, kasih sayang. Ini kalau sifat Rahman Allah adalah memberi, semua dikasih. Rahman ya. Sifat Rahman itu semua dikasih. Yang sholat dikasih, yang tidak ada sholat dikasih, yang ke masjid dikasih, yang tidak ada ke masjid dikasih, yang mau ibadah dikasih, yang tidak ada ibadah semua dikasih. Karena sifatnya adalah Rahman ya, kasih. Rahman itu adalah kasih
kasih sayang Allah. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau kasih Allah untuk lijami'il makhluqat, jadi untuk semua makhluk. Semua makhluk diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang beriman, yang tidak beriman, semua diberikan oleh Allah. Tapi kalau sifat rahim, nah ini yang beda. Sifat rahim khas lil mu'minin. Ini adalah khusus bagi orang-orang yang beriman. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang yang beriman. Ini sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Adalah sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat rahmannya li jami'il makhluqat, sifat rahimnya khasalil lil mu'minin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu adalah bismillah. Salah satu ayat daripada Al-Fatihah, bismillah, yang sifatnya Allah Rahman Rahimnya berarti dibagi menjadi dua. Kasihnya Allah untuk semua makhluk dan rahimnya Allah untuk orang-orang yang beriman. Lihat ayat yang kedua. Ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita sudah alhamdulillah. Kalau pembahasan di awal mengenai bismillah sudah jelas, baik ayat daripada surat, kemudian pembacaan di dalam sholat. Alhamdulillah, kita tahu maknanya adalah segala puji bagi Allah, alhamdulillah. Jadi yang dimaksud dengan alhamdulillah itu kita memuji kepada Allah. Kita semua bisa berpikir, bisa semuanya disebabkan dengan izin Allah. Allah yang memberikan nikmat, Allah yang memberikan semuanya. Kalau kita mau itu, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak bisa menghitung, tidak sanggup begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Saking banyaknya sehingga kita tidak sanggup menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian itu yang berhak bagi Sang Khaliq, bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Maka kita kadang-kadang ingin dipuji, yang pujian itu adalah lillah, milik Allah. Kita tidak berhak untuk dipuji, tapi kita hanya bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lillah itu adalah lillah malik. Makna malik lillah, milik Allah. Kemudian Allah, apa yang dimaksud dengan Allah itu adalah Rabb. Rabbi, Rabbul Alamin. Yang dimaksud Allah itu adalah Rabb. Rabb itu adalah Sang Khaliq, Sang Pencipta, Sang Mengatur, Sang Memberi rezeki. Itu adalah Sang Khaliq. Sehingga ketika kita berdoa menyeru wa idza nadaituhu birrahman faqad wasamtahu birrahmah. Ketika kita berseru mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahmannya Allah, maka kita sudah mensifatkan dia dengan sifat rahmahnya. Rahman Rahim itu terdiri daripada sifat rahmah, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kalau kita panggil dengan sifatnya dengan kalimat Allah, maka
sudah mensifatkan laqad wasamtahu bi jami'i sifati wal kamali wal jalali, dengan sifat kesempurnaannya dan jamalnya, jalalnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang dinamakan sifat Allah dengan Rahman dan Rahimnya kumpulkan menjadi sifat Rahman. Sifat kamal dan jamalnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alamin itu adalah masih Allah. Yang disebut dengan alamin adalah selain daripada Allah, berarti itu adalah alam. Masih Allah. Selain daripada Allah berarti alam. Alam baik itu alam makhluk yang berbentuk yang nampak dengan kita, alam semuanya pokoknya selain daripada Allah itu adalah alam. Bapak Ibu jamaah maghrib rahimakumullah, barangkali untuk sementara ini karena waktu kita mungkin masih tersisa beberapa menit untuk penafsiran kita padai sampai di sini. Kalau ada yang bertanya bisa kami jawab, kalau tidak ada kami berikan untuk menjawab urusan-urusan kita. Sekian, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bermanfaat kajian kita malam ini bagi saya yang masih sangat kekurangan ilmu. Cuman saya ada penasaran satu, Pak Ustaz, mungkin bisa dibantu. Mazhab Imam Malik itu bahwa basmalah Bismillah itu bukan salah satu dari surat Al-Fatihah. Penasaran saya kan kira-kira apa hadis yang mendukung tentang berkaitan dengan salat. Sebab bagi kita, mazhab kita umumnya di Indonesia, yang salah satu dari ayat pertama dari Al-Fatihah itu dalam salat saja tidak sah salat, ya. La salata liman lam yaqra. Ya, itulah. Kira-kira yang tidak membaca, sebab saya pernah juga di kampung saya ini terus terang ada tausiah katanya tidak membaca basmalah pun salat kita sah. Mungkin ya, itu Imam Maliknya itu. Kira-kira Imam Malik itu apa hadis yang mendukung bahwa pendapatnya itu basmalah itu bukan dari surat Al-Fatihah. Kemudian penasaran saya satu lagi, apakah contoh Pak Ustadz lah yang mungkin ke Maroko ada pernah lihat mushaf, ya, mushaf Quran yang cuma 6 ayat Al-Fatihahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali pertanyaannya, tapi buat saya mungkin agak berat. Tapi saya menjelaskan mungkin karena saya sudah lupa juga harus cari lagi referensi atau sama-sama dengan Ustaz kita. Sambung. Kita sambung pekerjaan. Berbau selawat semua. Insya Allah menjadi PR Imam Malik ini kenapa mendukung hadis ataupun ada